Pemirsa, DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Mahfud MD, Menko Polhukam 2019-2024. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Mahfud, apa kabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Davi. Ya, Prof, melihat abolisi yang diterima Tom Lembong, kemudian amnesti yang diterima juga oleh Hasto Kristianto, Anda melihatnya seperti apa? Kemudian publik juga bertanya, mengapa harus dibedakan antara keduanya, abolisi dan amnesti, Prof? Ya, yang pertama saya melihat itu satu terobosan yang memang harus dilakukan untuk menyelesaikan kemelut hukum yang syarat dengan nuansa politik ya. Jadi jalannya pengadilan sejak dari awal sampai akhir terhadap Tom Lembong dan Hasto itu nuansa politiknya sangat kental, bukan nuansa hukum dalam arti yang sebenarnya. Itu kesan orang dan tidak bisa dibantah di dalam proses-proses itu. Ini pesanan politik dari pihak tertentu, sehingga menurut saya tepat Presiden menyelesaikan kemelut seperti ini melalui hak prerogatifnya untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap Thomas Lembong, terhadap Hasto dan Thomas Lembong. Nah, itu yang kesan saya yang pertama. Saya tahu banyak yang kecewa gitu. Itu kalau kasus-kasus seperti ini lalu diselesaikan dengan amnesti abolisi, nanti akan banyak orang memanfaatkan itu. Saya kira alasan itu, argumen itu kurang relevan juga, karena memang kalau Hasto dan Tom Lembong ini dibiarkan dipercayakan saja ke proses hukum, itu trennya udah pasti akan dikalahkan terus. Pengadilannya sudah seperti itu, penuntutnya seperti itu, lalu lingkungan politiknya seperti itu. Maka strategi yang paling tepat menyelesaikan itu telah diambil oleh Pak Prabowo, yaitu dengan menutup proses pengadilannya dengan amnesti dan abolisi. Nah, yang kecewa ya tentu banyak. Saya termasuk yang kecewa kenapa kemelut ini harus diselesaikan dengan amnesti dan abolisi. Tapi saya mendukung amnesti dan abolisi ini karena di atas kekecewaan itu akan ada jauh lebih kecewa lagi, lebih berat kecewanya kalau pengadilan ini tidak stop oleh Presiden melalui amnesti dan abolisi. Orang itu akan terus teraniaya. Nah, oleh sebab itu ya sekarang kita maklumi, tapi ke depannya memang harus selektif. Jangan sampai ada kasus seperti ini. Mengenai istilah kenapa satu abolisi, satu amnesti, saya sampai sekarang masih menunggu penjelasannya. Karena sebenarnya kondisi yang terjadi pada Hasto dan Tom Lembong itu sama-sama didakwa dengan kasus pidana korupsi, sama-sama telah divonis, sama-sama menyiapkan naik banding, gitu. Kok yang satu diberi amnesti, yang satu abolisi? Iya. Itu kan pertanyaan Anda tadi. Ya. Amnesti itu kan penghapusan pemidanaan. Jadi hukuman-hukuman yang melekat pada proses pengadilan, baik yang sudah diputus maupun diancamkan, itu menjadi tidak ada kalau amnesti, selesai. Tapi kalau abolisi itu penuntutannya. Loh, ini penuntutannya udah selesai kok, sudah divonis, kok jadi abolisi, kan gitu. Ya. Nah, asumsinya mungkin yang dipakai, pilihan yang agak mengacaukan itu bisa menjadi benar kalau diasumsikan bahwa proses hukum itu sampai inkrah di tingkat Mahkamah Agung. Nah, kalau menuju inkrah, meskipun sudah divonis dua-duanya, berarti dia masih dianggap dalam proses, sehingga bisa diberi amnesti, bisa juga diberi abolisi. Sehingga dari sudut hukum, kalau dalam praktek hukum di Indonesia dan jurisprudensi yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun gitu, memang tidak ada salahnya penggunaan istilah amnesti dan abolisi untuk kasus ini. Baik. Gitu. Baik, Prof. Mahfud, diberikannya amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo ini kan juga memiliki dampak tertentu. Di antaranya mungkin
adalah presiden buruk kepada para penegak hukum yang menangani kasus ini. Artinya, seperti tadi Anda katakan, bahwa ketika proses hukum ini berlanjut, maka nanti akan banyak kekecewaan lagi yang dirasakan. Sebenarnya seperti apa Anda menjelaskan ini? Ya, bisa jadi presiden buruk karena nanti orang itu nanti bisa menggunakan tangan presiden, ya biar aja dong gitu. Diadili, nanti kita minta amnesti ke presiden, minta abolisi ke presiden, kan gitu nanti ya dari sudut politik. Tapi juga bisa diartikan jangan main-main lah. Sekarang kalau Anda merekayasa hukum dalam proses-proses di tingkat penyidikan, pengadilan, pendakwaan dan sebagainya sampai ke vonis itu jangan main-main. Nanti bisa diamnesti loh oleh presiden. Meskipun kamu sudah kolusi, tidak ada gunanya. Kan gitu. Jadi tinggal melihat dari sudut mana. Tetapi saya sendiri lebih cenderung amnesti dan abolisi ini tidak digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan saya melihat untuk kasus Hasto dan Tom Lembong ini sangat kental nuansa politisnya, nuansa politisasinya, sehingga saya menganggap ini memang terpaksa harus dilakukan oleh presiden. Dan presiden menurut saya sudah mengambil langkah yang tepat dan strategis. Karena yang dihadang adalah proses permainan di pengadilannya, bukan proses penersangkaannya di tingkat penyelidikan dan penyidikan, gitu. Itu kalau menurut saya, Devi. Oke, artinya sudah tepat dikeluarkan ini karena kental nuansa politis terhadap Hasto dan Tom Lembong. Kemudian Anda menyebut abolisi dan amnesti ini sebagai penegakan hukum yang sebenarnya. Bagaimana kemudian ini bisa menjadi penegakan hukum yang sebenarnya dibanding proses yang berjalan di pengadilan, Prof? Ya, karena begini, proses yang berjalan pengadilan itu tidak fair. Ya, kita lihat terutama vonis-vonisnya itu sudah jelas tidak ada mens rea, masih tetap dihukum juga. Kemudian nuansa politisnya, bahwa itu dipolitisasi, kenapa harus Tom Lembong? Kan yang sesudah Tom Lembong ada, yang sebelum Tom Lembong ada. Penegak hukum atau penyidik dan penuntut tidak pernah menjelaskan ini secara terbuka. Kenapa kok harus Tom Lembong gitu? Kan harus terbuka kepada masyarakat. Kalau ada pelaku yang sama kualitasnya gitu, kenapa yang 4 dibiarin, yang ini tidak? Nah, oleh sebab itu lalu saya katakan bukan amnesti dan abolisi itu bagus, tetapi itu yang paling tepat sekarang ini dan tidak melanggar hukum untuk dilakukan. Saya tidak begitu suka pada amnesti dan abolisi itu karena itu bisa menimbulkan proses kebiasaan kolusi baru. Tetapi untuk kasus 2 ini semua orang tidak bisa membantah lah, politisasinya kental gitu. Jaksa tidak pernah mendengar dan tidak pernah menjawab secara sungguh-sungguh setiap kontra argumen yang diajukan oleh terdakwa. Kemudian hakimnya pun kelihatannya hanya ikut-ikut saja terhadap skenario yang diajukan oleh kekuatan luar yang melalui tangan jaksa. Sehingga ya kalau gitu gimana dong caranya? Kalau dibiarin nanti sampai terjeblos tuh sampai ke kasasi juga pasti akan dianiaya gitu. Maka dihadang oleh presiden. Selesaikan di sini aja dulu. Proses berhenti, abolisi. Proses ditutup. Sekarang diberi amnesti. Dianggap tidak ada pidana lagi. Gitu. Prof Mahfud, artinya menurut Anda, menurut analisis Anda, alasan Pak Prabowo memberikan abolisi dan amnesti, apakah salah satunya juga Pak Presiden sadar bahwa terhadap keduanya kental sekali nuansa politis? Bacaan Anda seperti apa? Iya, Pak Prabowo tahu itu karena publik, masyarakat sipil setiap hari meneriakan itu. Tidak mungkin Pak Prabowo tidak tahu itu. Dan tidak mungkin dari kesadaran yang objektif dan rasional gitu tidak berkesimpulan bahwa ini harus ada tindakan semacam bedah sesar gitu, lewat aja dengan amnesti dulu. Kalau dibiarkan lewat proses-proses ini, orang itu akan teraniaya karena tidak punya kewenangan untuk melakukan sesuatu yang lain kecuali tunduk pada putusan hakim. Sementara hakimnya sudah terlihat tidak berdaya di hadapan kekuatan politik yang tampaknya melalui penuntut umum. Itu kesan yang umum dan itu benar
menjadi public common sense, kesadaran publik gitu ya. Karena kalau Anda lihat diskusi-diskusi yang membela hakim itu ya hanya yang tampil sebagai pengacara di forum-forum dialog interaktif. Kalau masyarakat umum kan semuanya kecewa atas putusan ini, meskipun bukan orang yang senang kepada Hasto atau senang kepada Tom Lembong. Tidak punya hubungan apapun, misalnya seperti saya dengan Tom Lembong tidak pernah ketemu. Mungkin pernah salaman sekali dulu waktu saya awal jadi menteri gitu, tetapi saya melihat dia ini teraniaya. Dia ini terkena korban rekayasa politik. Sama dengan Hasto saya melihat, ke Hasto saya kenal baik, tetapi kenapa saya katakan dia politisasi? Loh, kasus Hasto yang didakwakan sekarang ini unsur-unsurnya sama persis dengan yang ada sudah diumumkan oleh KPK tahun 2020 bulan Februari. Sama persis. Loh, kok waktu itu kenapa tidak diadili kalau memang sudah sama, tidak menunggu unsur baru? Ini tidak ada unsur baru dari apa yang ditudingkan pada Februari. Nah, berarti kan ini politisasi. Lalu analisis orang, karena pada waktu itu koalisinya Pak Jokowi dengan Pak Hasto, dengan partainya Pak Hasto kuat, kan gitu kan? Lalu sekarang begitu Pak Hasto kritis terhadap Pak Jokowi, lalu dicari-cari lagi salahnya yang dulu sebenarnya sudah pernah dimunculkan dan kecil sekali kan itu. Saya maaf tidak menoleransi penyuapan yang hanya 400 miliar. Saya tidak toleran. Tapi maksud saya 400 miliar yang didakwakan itu dan mungkin terbukti, oke, terbukti, tapi itu sudah lama dan itu penyuapan. Bukan penggarongan uang negara yang triliunan atau ratusan miliar yang banyak sudah dilaporkan ke KPK, diungkap di berbagai media, tapi tidak jalan perkaranya. Malah yang kecil kayak gini, itu lalu masuk. Saya tidak menolak bahwa yang kecil pun harus disikat kalau korupsi, tapi jangan dipolitisasi. Kalau dulu dianggap tidak ada, kenapa sekarang dianggap ada? Loh, kok sekarang ada padahal yang dulu ini juga ada, kenapa tidak dulu? Kan gitu kan? Nah itu politisasinya, sehingga terjadi kesan pendoliman itu. Yang kecil dicari-cari karena kedoliman, yang besar itu ditutup-tutupi karena kolusi, karena takut pada sebuah kekuatan politik di luar aparat penegak hukum. Oke. Prof, menurut Anda apa motif dari politisasi terhadap kasus keduanya ini, Prof? Jika memang tadi dikatakan sebenarnya ya kesalahan-kesalahan yang sudah lama dan lain sebagainya, Prof. Ya politisasinya karena persaingan politik. Misalnya kalau analisis publik, Pak Tom Lembong misalnya itu terlalu kuat membela Anies dan meremehkan peran Pak Jokowi sebagai presiden. Dan perdebatan antara Tom Lembong dengan misalnya para pendukung Pak Jokowi itu kan menguat tentang itu, tiba-tiba jadi tersangka. Jadi tersangka di sebuah departemen yang sudah ditinggalkannya dan dilanjutkan oleh menteri-menteri lain yang melakukan hal yang sama. Mestinya kan kalau dia 2015 lalu penersangkaannya terjadi pada tahun 2024, mestinya kan berjalan mundur. Yang 2023 itu bagaimana? Mundur ke 2022, 2019 sampai ke dia. Mestinya kan mulai dari sini penyidikannya. Mengapa berhenti di satu titik dia membuat itu? Padahal itu kebijakannya sudah berdasar dokumen-dokumen resmi bahwa itu adalah keputusan rapat kabinet, itu arahan presiden dan sebagainya. Tetap aja dihukum. Sama dengan Hasto, kan gitu. Jadi Hasto itu dulu sangat dekat kan dengan Pak Jokowi, tapi begitu konfrontatif sampai terjadi pemecatan dan sebagainya, mulailah dia diungkit-ungkit lagi hal-hal yang dulu ya memang sudah ada, tapi kenapa diangkat sekarang? Itu yang saya katakan politisasi. Dan kalau ini dibiarkan tanpa operasi sesar seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mengeluarkan amnesti dan abolisi, itu kedua orang ini akan terus itu mengalir seperti air sungai masuk ke vonis yang mungkin malah lebih berat nanti. Kalau politisnya sudah begitu. Prof, artinya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini mengeluarkan amnesti dan abolisi secara tidak langsung menempatkan posisi presiden ini berseberangan dengan yang tadi Anda katakan, muatan politis yang menginginkan proses hukum ini berjalan terhadap Hasto dan Tom Lembong, Prof. Ya, mulai berseberangan.
mulai berseberangan. Pak Prabowo sudah punya posisi yang lebih berani sekarang untuk melakukan itu. Karena beberapa sudah ditata kan. Saya kan pernah mengatakan, Pak Prabowo ini penataannya seperti orang meletakkan papan catur. Ini letakkan di sini dulu, ini di sini dulu, ini sunu, nanti serangan saya ke sana gitu. Nah ini sudah mulai gitu. Karena dia sudah tahu nih pertentangan politik. Dia semula ada di pihak sana karena dukungan dan political trade-off. Itu biasa. Tidak boleh dilarang orang melakukan political trade-off. Tukar-menukar kepentingan lalu saling memberi tapi tidak melanggar hukum. Tapi kemudian itu terus sepertinya mau kebablasan. Pak Prabowo menentukan posisi sekarang. Anggaplah sebagai presiden yang harus bersikap negarawan dan harus melindungi semuanya dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga dia melakukan pelanggaran untuk menyelamatkan pelanggaran dari pelanggaran yang lebih besar, kira-kira begitu. Saya tidak katakan amnesti ini pelanggaran, melakukan satu langkah yang tidak umum untuk menyelamatkan satu keadaan yang lebih berbahaya kalau ini tidak dilakukan. Nah, kalau dalam konteks penyelamatan orang itulah yang disebut afirmasi sebenarnya, tapi ini dalam bentuk keputusan seorang kepala negara. Oke, dari analisis Anda, apa kemungkinan dampak secara politis yang memang akan dihadapi oleh Presiden akibat mengeluarkan kebijakan ini, jika ada, Prof? Tidak akan ada dampak politik, tidak akan ada dampak pelanggaran konstitusi, karena itu memang kewenangan. Dampak politiknya mungkin akan terjadi konfigurasi politik baru, di mana nanti PDIP meskipun tidak resmi itu akan bersama, akan lebih menjadi pegangan Prabowo dibandingkan misalnya kalau orang sekarang berspekulasi dibandingkan dengan Pak Jokowi misalnya. Selama ini kan banyak dianggap Pak Prabowo berpegang pada Pak Jokowi mau apa terus selalu dilayani gitu. Nah sekarang konfigurasinya akan berubah ini, konfigurasinya akan berubah, itu aja konfigurasi politik. Tapi yang penting di atas konfigurasi politik itu adalah sikap kenegarawan dan sikap patriotisme serta nasionalisme yang harus ditunjukkan lebih lanjut oleh Bapak Presiden untuk menyelamatkan bangsa dan negara konstitusional ini. Oke, bagaimana kemudian dengan dampak yang akan ditanggung oleh Hasto dan juga Tom Lembong sendiri? Karena meskipun di amnesti, kemudian diabolisi, publik terlanjur mengetahui bahwa sudah berproses hukum dan sudah divonis. Apakah label ini juga nanti akan melekat ke depannya? Tidak bisa dihindari, itu akan menjadi ingatan. Tapi akan ada dua, tetap terjadi polarisasi. Ada yang menganggap Tom Lembong dan Hasto itu menjadi simbol kedoliman yang kemudian diselamatkan oleh Presiden. Tapi juga bisa ada yang mengatakan sayang ya Hasto dan ini dibebaskan. Jadi proses penegakan korupsi sekarang, penegakan hukum korupsi lalu melalui amnesti. Pasti adalah kontroversi secara politik. Tapi kalau secara yuridis tidak ada masalah apapun lagi dengan Hasto dan dengan Lembong. Seluruh hak-hak politiknya kalau mau berpolitik lagi itu masih terpenuhi, masih memenuhi syarat. Tidak ada masalah lagi. Cuma masalah psikopolitiknya aja. Ya, yang mungkin akan terjadi polarisasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Mahfud MD sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam, Prof. Sehat selalu, Prof. Selamat malam, Devi. Selamat malam. Yuk.